Roxanne, all she wanna do is party all night. Ini dia, kita bakal langsung masuk untuk ke Bermuda Map yang pertama di hari ini. Let's go, jangan lupa buat teman-teman yang ada di rumah untuk like, komen, dan juga subscribe pastinya. Kalau misalkan kalian udah ramaikan live chat ya, langsung dukung tim yang kalian dukung. Saya juga bakal langsung aja di finish dengan cepat. What a nice shot dari seorang Street di sana. Tembakan jarak jauh dari Cape Town menuju ke arah Sentosa bakal langsung dilontarkan gitu aja. Mereka mencoba untuk cari last map-nya mungkin ya, karena memang DG udah kehilangan dua pemainnya di early game tadi pada saat di Mars Electric oleh tim RRQ. Iya, tapi sayang sekali nih untuk satu member terakhir yang tersisa dari DG Esports ini benar-benar bisa kabur. Dan kalau misalnya kita lihat ternyata dari EVOS akan kebersinggungan dengan dan shipyard itu sendiri, jadi mereka kayaknya coba buat bisa jalan kaki aja ya kan. Lumayan lah 1000 langkah per hari. Lumayan olahraga. Kan kalau zaman kayak gini kita harus banyak olahraga biasanya. Banyak olahraga, betul banget. Dan tinggal turun aja sedikit ya kan. Maung di sana udah bakal langsung buka tembakannya. 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin di saat seorang Maung hampir aja di knock oleh seorang Sam 13. Udah bakalan coba buat dibuka tembakannya. Next circle ya, kita bakalan coba buat tebak dulu sedikit demi sedikit. Tapi fight masih berlanjut kali ini dari Maung dan juga kawan-kawan. Coba di rush dari arah Batu Aura. Coba untuk melawan satu defense dulu dari seorang Abu, karena memang medkit yang udah dicapai. Dan juga dibutakan oleh satu cinta asmara yang dibuka oleh tim Dranix itu sendiri. Tapi mereka coba untuk melakukan satu defense lagi-lagi dari EVOS. Mereka masih ada sekitaran 4 pemain. Ini bakalan jadi disadvantage untuk tim Dranix Esports itu sendiri kalau misalkan mereka coba untuk melakukan satu pasif gameplay terhadap tim EVOS. Dan ternyata mereka coba untuk mundur. Nggak worth kayaknya kalau misalkan di kontes 4 lawan 3 saat ini. Iya, kalau misalnya kita lihat sendiri untuk dari pergerakan dari EVOS ini sudah mulai agresif. Mereka masuk pelan-pelan mencegah Dranix maju lebih mundur lebih dalam lagi. Yes, dan ternyata fight-nya masih berlanjut. Mau ada tempat yang terbuka, tapi tenang di sana masih ada patahan dan ternyata hampir aja masih ditembak dari seorang juga dengan M1014 yang udah bakal langsung dipersiapkan. Ternyata Abu berhasil knock gitu ya, coba berjangkau dan ternyata oh my god, 1 kali drop, 1 kali knock dari tim Dranix Esports. Dan mereka coba untuk melakukan satu ending gitu aja. Abu masih bisa diselamatkan dan ternyata berhasil dapetin 2 kali headshot kali ini. Dan tim EVOS apakah bisa di-wipe oleh tim Dranix Esports? Naga lawan macan masih bisa dilanjutkan juga. Ternyata di sini Abu bakal langsung aja satu turn back point. Oh my god, Dranix satu orang lagi. Sam 13 tersisa di arah belakang. Coba untuk tempat yang terbuka dan bakal langsung ditembak. Dua pemain dan langsung aja EVOS dialmarhumkan untuk di round yang pertama di awal-awal. Oh my god. Cukup bingung karena mereka punya 2 pilihan, antara fokus dengan Aura Esports atau ke GWP dan Pew easy. Dan ternyata Pew berhasil dengan double kill terus langsung aja di-claim kill yang gak pakai lama. Coba untuk melawan satu turn back point dari seorang Captain. Jamshot dan ternyata 2 kill dan Pew dibalikin. Coba buat turun ternyata enggak. Zero langsung aja terjatuhkan oleh Playzone dan ternyata Red Bull Rebellion sini bakal langsung dipulangin dari posisi yang ketiga nampaknya Miguel. Dan fight masih terjadi juga antara Aura dan juga GWP. Sambung terjadi lagi dan Aura langsung aja dipulangkan duluan. Ini dia Puya berhasil diklaim oleh GWP. Bakalan melakukan playnya dan kita bakalan langsung masuk ke game ronde kedua Purgatory. Yes, here we go untuk round kedua Purgatory. Kita lihat untuk flying pad-nya, untuk pilot dan juga mungkin DG bakalan ngambil ke area Skylots. Dan ini ternyata dari EVOS Abu dan kawan-kawan sudah ngambil ke area Blue Zone dan dimana sudah melewati fase lootingnya mereka di drop point awal di area Mod House. Nah, itu di bawah udah ada teman-teman dari Aura harusnya, karena di sana tuh di Pulau Marble Walk. Nah, udah kepantau langsung sama sang kapten. Ini dia kapten dunia akhirat kita, Sam 13 langsung coba tembak aja dengan satu bareta dan juga Kar 98-nya cukup berbahaya dan mematikan, tentunya mengikis damage dan juga health point dari teman-teman Aura Esports. Nah, tadi kalau misalkan dari tim Auranya sendiri atau satu pemain dari Auranya tadi kelihatan ada yang berenang, itu bisa jadi confirmation buat EVOS sendiri kalau misalkan Auranya nggak terlalu awareness di sekitaran mereka. Karena menurut gua poinnya dari Aura. Udah bakal coba langsung masuk begitu aja sang kapten Darkol coba langsung gerus aja dengan MP5-nya. Chrono diaktifkan, Gas berhasil dapetin 1 dengan 1 M14-nya masuk dan membuka Chrono. Dual diaktifkan juga, memasang posisi sang kapten Deadly bersiap untuk menghabisi permain dari First Riders. Udah dikasih granat juga, ombak bakal coba dikasih, Sound udah jatuh, ombak udah jatuh, disisakan Joker sama satu orang Darkol yang udah sekarat juga. Joker bersama Darkol, EVOS bakal coba datang juga, coba join depan di sini. EVOS bersama dengan Zona juga datang dengan Pelontara. Abu datang dengan double vector bersiap, ada lemparan dan Mr. 05 dengan Pelontara. Deadly berhasil dapetin straight, loncat aja Jamshot, Mr. 05 sekarat, masih ada Pew, perang Aura lawan EVOS malah jadinya, tapi cukup sekarat masih ada Sam 13 di depannya. Auranya malah
tangan EVOS. Dark Dan Hole satu kabur. orang Kapten Dark Hole udah kabur. Sisa dengan satu vehicle lah, tapi nggak bisa kemana-mana. Hanya bisa ngumpat di balik satu batu dan tembak dikit dengan satu pelontaran. Keluar, hasta la vista untuk First Rider di tangan EVOS Esports kali ini. Wow, EVOS benar-benar memanfaatkan momentum yang ada, Oke, timingnya. tapi Hans berhasil mendapatkan Kapten Sep13 langsung dihabisin begitu saja oleh seorang Hans, dan juga ada bantuan dari seorang RSG Von dan juga Red Bull Rebellion sudah memantau para pemain dari EVOS bersiap dengan satu pelontar. Dan langsung meleduk, meletus begitu saja oleh Frus dengan satu peluru pelontarnya yang sangat kejam dan jahanam. Bersiap untuk mencari sisa playernya. Lord berhasil mendapatkan evol begitu saja sambil menunggu Circle bakal masuk ke zona berikutnya. Wah, ini dari Red Bull Rebellion First sendiri udah manfaatin satu gentengnya dia, yang dimana teman-temannya udah ngasih tahu, tapi ada Abu yang bakal coba dikejar sama Red Bull Rebellion, Ji. Bakal coba dikeker di mana isi pelontaran, dan itu dia EVOS Esports buat Studio Mr. Arif. Tim tersisa sekarang RRQ Hades bakal enjoy the show karena di depan ada penumpukan effort. Iya, Island of God sudah harus tereliminasi di peringkat keempatnya. 3 tim tersisa, di mana Red Bull masih cukup dengan 4 pemainnya, 4 versus 4, tapi masih ada Dix yang menjadi satu orang yang mengganggu Red Bull Rebellion. Ini dia Dik asal pot C mengganggu peperangan dari pot B, di mana RRQ dan juga RBR bakal coba berperang, tapi Dix masih punya satu SKS yang cukup bisa menjanjikan bakal mencoba menghancurkan Zero. Depan udah masih ada pemain dari RRQ Hades, dan ini dia Buyah di game kedua untuk RRQ Hades, raja dari segala raja. Kita bakal langsung masuk aja, ini dia untuk maskar map yang berikutnya, yaitu Kalahari yang pertama di hari ini guys, di match day yang 9. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, dan juga subscribe pasti ya. Jangan lupa juga share, begitu juga dukung teman-teman yang lagi bermain di hari ini. Oke, pesawat datang dari arah Foundation menuju ke arah Santa Catarina, di mana sudah ada Strange dan juga Hampton. Wow. Apakah EVOS bakal datang ke Strange bertemu dengan The Prime untuk mempertahankan tatanya, atau Betul. Yang di Bermuda itu mereka punya angle view yang sangat bagus sekali. Ternyata The Prime. Aduh, The Prime bertemu dengan EVOS Esports, di mana Kensel berhasil dia begitu oleh Kapten Sep13 dengan satu baretanya. Hujan peluru datang langsung ke arah The Prime, bakal coba mencari masih sisa playernya. EVOS benar-benar mengamuk, benar-benar geram dengan kehadiran The Prime yang ada di area Strange. Coba tembak ke arah Dix bakal harus jatuh terkenok, dan coba pantau oleh sang kapten. Dari pantauan baretanya masih cari di mana seseorang Dix sendirian aja di area atas, bakal dicari sampai ke ubun-ubun, sampai ke ujung dunia bakal coba dicari seseorang Dix. Visionnya terlalu jauh. Street bakal mencoba melebarkan sayap, langsung coba di grup bersama teman-temannya langsung naik ke arah gunung mountain yang cukup beresiko. Dix semakin dekat, tapi udah ada satu double barrel bersiap langsung diloncatin begitu aja. Darderdor dapetin satu orang Dix. Nice move banget Dix, bakalan loncat lagi membalikan keadaan, tapi Dix bersiap berhasil dapat serangan balasan dari kejauhan, dan Limsi mencoba mengcover dengan satu woodpecker. Perang yang sangat panas karena EVOS benar-benar mengamuk dan siap meludahi sang ular biru kali ini di area Strange, area kekuasaan dari EVOS dan juga The Prime. Dipukul mundur pula akhirnya sang The Prime di tangan EVOS Esports. Yes, mungkin untuk The Prime ya, sang ular biru bisa kembali lagi ke gelasnya di apotik ya kan. Waduh. Dan untuk teman-teman dari EVOS, mereka coba untuk mengambil satu jalur higher ground, dan kalau menurut gua itu adalah salah satu decision making yang paling benar ketika lu mau coba untuk cari tahu dulu di mana keberadaan tim The Prime pada saat ada di slide itu sendiri. Dan tadi momen yang bagus dibikin sama 9 tim aja. Udah ada Street berhasil dapetin Seon dan juga Rehan, bakal coba dihancurin begitu aja. Ari datang mendapatkan Mr. 05, coba langsung digeras begitu aja. Mr. 05 udah terculik, Abang sudah harus jatuh di tangan seorang Rules dari Kings Esports. Sudah sulit posisinya para pemain dari DG, tapi Mr. Ari juga harus terculik begitu saja. Circle udah nggak berpihak, langsung mendapatkan juga satu orang Seon dan juga Rehan dari EVOS. Adil berhasil dapetin Abang, fight back pun terjadi dari DG, tapi sekarang EVOS melawan GGWP, Naga melawan Macan Putih. Kita lihat bakal dapat dirasat lagi sepertinya Fiskal ini. Yes, dan nampaknya bakalan langsung berlanjut kayaknya kali ini dari tim EVOS Esports. Mereka berhasil nge-claim 4 total kill dari tim The Prime itu sendiri, dan ternyata fight masih berlanjut kali ini, Ji. Oke, bakal coba terusin di mana Street masih bersiap dan langsung menghabisi begitu saja pemain dari GGWP dengan satu SPD-nya. Di atas masih ada pemain dari GGWP bersiap dengan senjata jarak dekatnya, bar dengan double barrelnya, dan Circle sepertinya bakalan berjalan 1 detik lagi. Ini dia showtime-nya Evol bersiap dengan MP5. Di depan ada Aura, ya ampun, bersiapkah selamatkan pemain dari EVOS di tangan Aura Esports, karena bakal coba langsung dihabisin begitu aja. Ada Gunter yang dapetin satu Dark Hole, Abu
juga harus jatuh level. Bakal coba langsung dihabisin, dihalangin jalan masuknya EVOS dong. Bakalan coba selamatkah? Ada Aura juga bakal coba join. Bergerak ke arah kanan, coba tembakin dulu Ameka dari arah belakang. Berhasil dapetin satu, Abu juga Evil dan EVOS harus posisi ke-8. Masih ada DG, masih ada Aura. Terus Gopeda harus posisi ke-7. Bakal coba langsung dihabisin begitu aja. DG juga harus posisi ke-6. Masih ada Aura, masih ada Piu dan juga Gags. Mampukah dia selamat di waktu yang tepat? Di samping ada Kings Esports, KGP harus posisi ke-4. Ada 3 tim tersisa. Kings yang mulai konsisten dan juga Red Bull Rebellion yang masih lengkap 4 orang. Coba tatakin habis para pemain yang ada di arah depan. Kings Troid dengan P90 coba ditatakin habis para pemain dari Red Bull Rebellion kali ini benar-benar konsisten dan juga kejam. Langsung dengan satu SPD-nya menerobos semua pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Kings. Udah dibuka keluar, banyak banget keluar lagi Clash Squad. Bakalan masuk sesaat lagi juga Circle. Bakalan berjalan memaksa Aura untuk keluar zona saat lagi. Ikuto udah langsung masuk, bersiap, ditatakin, dikasih hujan peluru oleh pemain dari Red Bull Rebellion. Udah sisa 2 tim, King sudah tereliminasi, menyisakan Aura versus RBR. Loncat dulu sedikit, Frost maju ke depan, bakal coba melawan para pemain dari Aura. Gas bersama Piu, Frost berhasilkah? Frostnya jatuh, Piunya jatuh, melawan Gas sendirian aja dan ini dia Mr. Home yang mengeksekusi seorang Gas dan berhasil dapetin Buya Dream Rebellion. Ayo Bang Jago, itu dia. Nah, ini Red Bull Rebellion sekarang sudah menemukan tempo permainannya. Selama week sebelumnya mereka belum bisa menunjukkan performa terbaiknya, dan sekarang dia sedang ada di pucuk walaupun sementara, tapi sudah mengumpulkan 47 poin. Yes. Kita masuk di match ketiga, match keempat untuk map Bermuda yang kedua. Oke. Makro-mikro terhadap Red Bull Rebellion, dia berharap playernya ini bisa menjadi player yang kuat sekaligus smart. Ya, kuat dan sekaligus smart, itu gue setuju banget. Dan kita bakalan melihat updatean zona selanjutnya yang dimana hampir mendekati bibir zona. Tapi EVOS bakalan coba mampir dulu ke arah rumah RRQ di arah Mars Electric dan sudah ada terdengar kaleng. Dan di sini harus berhati-hati satu pemainnya. Dan ternyata Joker pun juga di arah hanggar harus terkena dan masih bisa untuk di revive. Ada 4 Chrono yang bakal sudah diaktifkan oleh tim EVOS Esports langsung berhadapan dengan RRQ. Tapi bakalan coba ambil satu keputusan untuk lari dengan vehicle-nya menghindari tembakan panas yang dimiliki oleh RRQ, Hades. Ini menurut gua keputusan yang sangat bijak dari EVOS. Kenapa? Karena untuk dari Mars Electric sendiri, RRQ sudah ada di sana dalam waktu yang lama. Jadi resource sudah dikumpulkan dan mereka juga sudah set up yang menjepit dia di sisi lain. Ada El Clasico antara EVOS dan juga RRQ, di mana Pac-Man harus tertumbangkan satu pemain dari RRQ. Langsung saja diselesaikan oleh tim EVOS Esports. Hashtag EVOS Roar di situ. Gila, ini keren banget. Kalau misalnya kita ngeliat tadi EVOS kan sempat masuk ke Mars Electric yang mana kita bisa bilang ini kandangnya RRQ untuk di Bermuda match keempat ini. Tapi ketika EVOS sadar, kayaknya udah nggak worth it kita ajak perang di sini karena dia pasti udah set up duluan dan kita nggak tahu posisi exactnya. Kita tarik mundur aja, kita bawa ke open field, ya udah perang aja di open. Dan bener, langsung begitu perangnya di open field ini di wipe out oleh EVOS Esports. Dan salah satu kenapa EVOS bisa menang untuk fight-nya di open field karena EVOS mempunyai satu vehicle yang lebih dulu sampai ke checkpoint yang mereka inginkan. Dan RRQ harus berlari masuk ke zona selanjutnya dengan 30 detik tersisa yang dimana Mars Electric nggak dapat zona sama sekali. Makanya RRQ berjalan untuk rotasi kedua, tapi sayangnya EVOS di situ sudah lebih dulu mengetahui pattern ataupun jalan yang digunakan oleh RRQ untuk setidaknya masuk zona selanjutnya. Dan akhirnya EVOS berhasil mengamankan satu squad tanpa adanya kehilangan satu anggota pun. Ya, kalau misalnya kita lihat tadi untuk pertarungan antara EVOS dengan RRQ juga tidak terlalu mengeluarkan banyak keringat ya. Di satu sisi EVOS juga sudah siap. Betul. Dan juga dari RRQ juga karena mereka sudah keburu capek lari-lari, akhirnya dihantam oleh EVOS. Tapi ada EVOS ketemu lagi sama Dragon Phoenix di mana sudah ada Borgai dan juga Razor yang harus tersungkur, di mana masih ada seorang Maung dari kejauhan menggunakan satu AUG-nya langsung mengarah ke arah Mr. 05. Branix sudah harus kehilangan 3 anggotanya. Maung pun udah nggak punya pilihan, bakal coba berlari ke arah Clock Tower. Tapi hati-hati, Clock Tower sendiri ada kekuasaan dari Alan of God. Tapi Sam 13 lagi dan lagi Kapten Dunia Akhirat dengan baretanya menunjukkan bahwa dia salah satu sniper ter-the-best.
ini dia EVOS Esports, sang macan putih sudah mulai mengaum dan menggigit leher setiap mangsa-mangsanya. Dan kita kalau misalnya ngomongin tentang Sam 13 sendiri ya, Baretta, Sam ditambah sniper itu udah nggak ada obat. Mereka harus melakukan rotasi, tapi ternyata ini dia. Ada EVOS Roar bertemu dengan IOG. Sudah ada satu Beyond di sana, ada Head yang terkena down dari kejauhan, ada yang mengganggu dari GWP. Lord pun terkena down di sana. Rulgood bakal coba menembaki ke arah EVOS Esports, dimana di dalam satu krononya nggak cukup efektif, mencoba untuk mengurung diri, tapi ada Kings juga yang ikut campur. Mau yang mana dilawan? EVOS sudah kelimpungan, masih ada 10 kill yang dikantongi. Sudah ada Sam 13 yang mencoba untuk menembaki seorang kapten dari Straw Hat, dimana satu orang tertumbangkan. Mr. Ari mendapatkan seorang Rulgood dengan satu pelontarnya. GWP bakal coba mendekat, ini akan jadi panas banget. 4 tim bakal langsung pecawar. Ada seorang Beyond yang masih selamat, hand cannon bakal coba dilepaskan oleh Sam 13, belum mengenai seorang Evol. Masih ada satu Glow yang langsung diantisipasi. Aura Deadly dari arah kejauhan menggunakan AWM-nya berhasil mendapat seorang Wynot, tapi EVOS masih cukup kuat, masih set up landman untuk orang-orang yang ingin langsung nusuk ke jantung pertahanan dari EVOS Esports. 2 orang dari Mr. Ari dengan satu buah peluru pelontarnya langsung mengendak down 2 orang EVOS, tapi masih bisa untuk di-revive. Masih ada banyak sekali geluan yang dipasang. Oke, Aura bahkan coba untuk melakukan satu tembakan dari kejauhan, tapi masih ada Mr. Ari yang terus nggak habis-habisnya ke arah EVOS. Ada First Rider juga yang mendapatkan satu kendak down-nya. Sam 13 dengan satu AWM-nya langsung mengenai headshot. Itu apa Bang Ipul? Itu headshot dengan satu AWM-nya. Coba untuk terus di cover, tapi Joker berhasil mendapatkan atau memulangkan seorang Pew Easy Abigail. Yes, dan di sini juga kalau misalnya kita lihat Aura yang tadinya hendak menjadi orang ketiga malah dibalikin posisinya. Sudah ada Mr. 05 dengan Grozanya langsung mendapatkan seorang bar, langsung dicobos dan langsung membuahkan hasil. 2 pemain dari GGWP harus dipulangkan. 13 poin kill berhasil diamankan oleh EVOS Esports. EVOS Roar, gimana Meron sudah harus kesulitan karena sudah terpojok posisinya, tapi ada First Rider yang bertempur dengan Aura Esports, dimana Aura Fire ada seorang Guns yang bakal langsung 1v1 dan Joker dengan kemampuan double vektornya berhasil menyelesaikan fight-nya, tapi ada lagi dari The Prime yang nyelonong langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Joker. Yes, dan sementara itu Joker juga sedikit kesulitan karena dia tersisa sendirian dan GGWP Esports akan tereliminasi di posisi kelima. Sementara itu EVOS masih akan bertarung dengan Red Bull Rebellion. Ada Frus di sana yang mencoba untuk melakukan satu cover, tapi masih bisa diantisipasi oleh seorang Street. Tapi masih ada Calvin dari kejauhan mencoba 1v1. Ada Sam 13 dengan satu utility-nya menggunakan satu snipernya, mencoba membackup, mencoba untuk melakukan revive. 4 orang sekaligus dari EVOS langsung diselamatkan oleh sang kapten kita, Sam, kapten dunia akhirat. Dan Mr. 05 mendapatkan confirm kill untuk Zero, tapi pecah keluarnya. Calvin berlari ke arah belakang, mencoba memanfaatkan satu patahan, masih bisa selamat walaupun hampir terkikis dan face-nya sudah hancur. Zona sudah berjalan, udah sakit dan tereliminasi untuk Red Bull Rebellion. 3 tim tersisa, di mana First Rider masih aman di satu batu besar, tapi EVOS harus terkurung di balik satu bendungan. Abu mencoba untuk masuk, terobos tapi cukup terlalu jauh. First Rider harus tereliminasi. Masih ada King Esports Almighty. Oh my god, hasta la vista untuk King Almighty, berhasil buya once again. Dan kita masuk di round kelima. Here we go di map Purgatory yang kedua. Yoi, map Purgatory kedua. Dan kalau kita berbicara Purgatory, tadi EVOS juga ada play yang cukup luar biasa di arah rumah Taya dekat. Ini Langsung dia diganti, langsung dikasih. Iya, udah ada satu Kar 98, ada double barrel gitu kan, atau M1887. Nah, itu 8 poin kill. 8 poin Israel. kill. Dari 10 kill yang terjadi, 8 kill ada di Babang Ipul, bos. Babang Ipul, bos, dengan satu acung jari ya kan, jari Yoi. telunjuknya dia ya kan. Identik ya, juara Identik, juara satu. Itu. Karena Ipul di sini memang punya satu visi, memang dia harus tetap juara terus. Betul, juara Dia bertahan. juara bertahan terus. Dia pengen gimana caranya
dia mau tetap Tadi Yoga dari samping Beyond bagus banget menataki seorang Borgai. Ada satu vehicle monster truck mencari masih player dari Jafra, tapi Stroid berhasil dapetin Scepter harus buat kunci ke-8 dan ini di mana dan akhirnya Amek juga harus melakukan hal yang sama. Tapi Rosugo langsung berlari depan Ji. udah nggak punya pilihan lagi. Amek juga harus puas bakal langsung diras oleh bocil-bocil dari Rosugo. Ini dia Buya untuk Rosugo beda. Di last map. Jangan lupa buat teman-teman yang ada di rumah untuk like, comment, dan juga subscribe pastinya, share, dan juga isi live chatnya dengan konten yang positif. Yes, dan kalau misalnya kita Kayak saat ini. Iya, dan kalau misalnya kita lihat sendiri dari Evo sudah mulai masuk ke dalam circle, tapi Yap. di sebelah kiri mereka ada GGWP yang sama bermain defensif. Benar, same thing ini adalah salah satu rotasi yang klasik dari EVOS ya. Mereka tuh kalau misalkan dulu dari Shrine langsung ke arah rumah 5 Bifrost ya kan. Tapi sekarang mereka turun di oleh Hampton, masuk dulu ke next checkpointnya di Shrine, baru mereka gunain launchpad untuk turun di area rumah 5 Bifrost. Yes, dan sementara ini mereka sudah mulai masuk dari pinggiran area refinery yang menurut gua ini sudah dijaga dengan ketat oleh RRQ Hades. Betul, dijaga sangat ketat sekali oleh tim RRQ. Mereka ada di satu kompon secara bersamaan dengan total 4 player dan ternyata Kelihatan. Sam 13 ini dia matalang kita berhasil dapetin informasi bahwa ada 2 pemain Legalot dan juga O'Connor. Hati-hati RRQ. Aduh, hati-hati banget karena sebenarnya ya secara posisi scoop dari Sam 13 ini bokongnya Legalot kelihatan loh. Bokongnya Legalot kelihatan dan benar dia coba untuk melakukan satu scouting dan coba untuk sabar dulu dari Sam 13. Dia tuh coba tunggu golden moment yang benar-benar dia bisa manfaatin nantinya. Karena memang dari Sam 13 itu sendiri adalah salah satu player sniper dengan scouting power yang sangat bagus sekali. Yes, dan bagaimana trigger disiplin yang dimiliki oleh Sam 13 ini sangat baik karena meskipun dia punya banyak kesempatan untuk ngehit Legalot, Yap, dia menunggu teman-temannya yakin posisi dari setiap player RRQ Hades ini kelihatan. betul. Dan ternyata EVOS di sini bakalan langsung dibuka aja tembakannya dan ini bakalan terjadi lagi atau tidak perang antara EVOS dan juga RRQ akan diganggu oleh Rosugo Veda. Tapi nampaknya tidak. Karena apa? GGWP di sini bakalan coba buat cari kompon yang sangat dominan ke arah circle-nya nanti. Dan di sana masih ada satu rumah yang benar-benar mepet banget sama bibir circle. Yes, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri untuk Rosugo Veda terutama ya, Yap, di mana ada 2 tim dempetan, di situ ada dia di tengah-tengah, selalu. selalu. Oke. Emang kayaknya udah cita-cita dia hari ini. Udah cita-cita dia ya kan, dan ternyata 3 tim ini bakalan langsung aja dicepuin sama UAV guys. Yes, ada Mr. Cepu yang paling gue suka sudah memberikan setiap lokasi pemain 3 tim dari RRQ Hades, Rosugo Veda, dan juga EVOS Esports. Tampaknya karena dari Legalot sendiri juga sudah menerima damage dari arah tebing yang dimiliki oleh Sam 13. Yap. Tampaknya dari RRQ juga nggak akan terlalu mau berbuat banyak, apalagi informasi dari UAV ini benar-benar padat banget Benar-benar padat. bagi ketiga tim yang ada di area situ. Betul, dan nampaknya ada tamu baru juga kali ini dari area The Prime. Mereka coba buat masuk juga, buka lagi tembakannya dari Sam 13. Kali ini masih ada di balik tembok dari seorang Legalot, masih aman harusnya. Dan juga summon airdrop di sini udah ada sekitaran 2 buah di summon sama tim EVOS Esports. Iya, kalau misalnya kita lihat tadi juga Legalot meskipun lagi ngepron, sepatunya kelihatan udah meledak, bolong udah tuh sepatunya sneakernya. Dia kayaknya emang mau ria. Moria mau Iya, pamer, bener. mau pamer aja sneakernya. The Prime. Iya, kalau bisa kita lihat sendiri untuk pertarungan antara The Prime dan juga Island of Peace berlangsung cukup seimbang, tapi kita Betul. akan lihat di sini dari EVOS Esports meskipun kedua kenok masih ada GGWP yang menghantui mereka di arah bawah. Benar banget, dan untuk Mr. 05 juga masih bisa di revive bagusnya, tapi mereka harus menghancurkan satu glow yang di spawn oleh seorang Mr. 05, tapi itu nggak perlu karena memang kita bisa melakukan reviving di bawah rumah. Dan Mr. 05 coba untuk melakukan satu regroup bersama Sam 13. Terbuka juga visionnya lumayan luas, ternyata sekitaran ada 2 tim di sana, dan Faiz berhasil dapetin tim Red Bull Rebellion. 2 pemainnya udah ada 1 orang juga yang hilang dari seorang Abu. Nampaknya Rosugo Veda kali ini coba untuk melakukan satu stay defensive dulu, dan ternyata IOG berhasil dialmarhumkan di posisi yang ke-6. Begitu juga The Prime langsung pulang di posisi ke-5, dan juga Red Bull Rebellion di posisi yang ke-4. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk EVOS juga. Oh my god, di posisi yang ketiga nampaknya masih ada DG dan juga Rosugo. Saat ini pertarungan dari grup C bakalan langsung terjadi nampaknya untuk Azril dan juga Faiz. Coba untuk melakukan satu regroup dulu, coba buat dijebolin mungkin dari seorang Rehan dengan MP5X nya, tapi Abak berhasil take down, dibalikin dengan MP40 yang sangat baik. Kali ini dari seorang Ajix mencoba melakukan satu counter, dan ternyata Rosugo Veda berhasil take down dan DG berhasil mendapatkan buyanya.
Iya, ini dia yang dibutuhkan Final oleh stand-in-nya mungkin ya. Dan Yes. waduh, stand-in day yang ke-9 nih. Untuk Red Bull Rebellion, mereka berhasil dapetin 67 poin saat ini. Dan untuk EVOS, Rosuko Veda GGWP 635552, Kings Esport 50, Aura 49. Beda Iya, satu. Beda satu. Dan sedangkan untuk dari Island of Chaos sendiri juga sama mendapatkan 49 poin, tapi untuk placement poinnya lebih besar dari Aura, makanya Betul. dia bisa berada di posisi 6, dan untuk The Prime Sports berada di posisi ke-8 dengan 47 poin, 9, 10, 11, 12 ada DG, RRQ Hades, First Riders dan juga Dranix. Wow, itu dia untuk stand-in day yang 9 ya guys. Mantap banget ya untuk teman-teman kita yang sudah bermain dan Garang lagi untuk pot C dan juga pot B. Dan Betul. ini dia untuk league standings-nya. Untuk di grup B sendiri masih ada RRQ Hades dengan 98 poin dan Ih. ada Red Bull Rebellion dengan 79 poin. Setidaknya kedua tim ini untuk sementara mensecure tiket menuju Grand Final FVVN Spring 2021. Di sisi lain untuk di grup C, DG masih kokoh dengan 91 poin, tapi ada Island of Gods yang mencoba menyusul dan juga EVOS. iya, berarti hari ini DG sekitaran 4 poin ya mereka Yes. Mas Pure ya. Alright. Dan ini dia, waduh 2 poin lagi nanggung banget sebenarnya buat tim RRQ.